Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sampai jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan materi kelas 11 SMA mengenai Quran Surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 yang berkaitan dengan toleransi dan menjauhkan diri dari bahaya kekerasan. Sebelum membahas materi, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like agar saya terus bisa bersemangat dan mengembangkan dan memberikan materi-materi yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Jangan lupa juga mengaktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Bagi yang ingin memberikan masukan dan bertanya, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Materi yang pertama yaitu bacaan Quran Surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41 dan hadis terkait tentang toleransi. Quran Surat Yunus ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu Al-Qur'an, dan diantaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Yunus ayat 40. Firman Allah dalam Surat Yunus ayat 40 ini menjelaskan bahwa terdapat dua golongan, yaitu golongan yang beriman kepada Allah dan golongan orang yang tidak beriman kepada Allah. Allah lebih mengetahui orang-orang yang membuat kerusakan dan orang-orang yang tidak berbuat kerusakan. Orang yang tidak melakukan kerusakan adalah orang-orang yang mentaati peraturan Allah, sedangkan orang-orang yang melakukan kerusakan adalah orang-orang yang tidak mentaati peraturan Allah, bahkan menzalimi Al-Quran. Quran Surat Yunus ayat 41 masih berkaitan mengenai toleransi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzdzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Yang artinya, jika mereka mendustakanmu wahai Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu terlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 41. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tegar menghadapi orang-orang yang ingkar akan ajaran yang dibawanya. Rasulullah diperintahkan untuk menyatakan bahwa beliau tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka dan mereka pun tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan beliau. Dengan kata lain, bagiku pekerjaanku, bagimu pekerjaanmu. Segala perbuatan sekecil apapun pasti ada balasannya. Amal baik akan mendapatkan balasan yang baik, sedangkan amal yang buruk akan mendapatkan keburukan pula. Hadis tentang toleransi. An Abbasin qala qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ila Allah qala al hanifiyatus samhah. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas berkata, ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah, agama yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari. Quran Surat Al-Maidah ayat 32 tentang perintah menghindarkan diri dari kekerasan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasi jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasi jami'a. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang muslim, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi maknanya, karena besarnya kejahatan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, maka Allah mewajibkan kepada Bani Israel melalui kitab-kitabnya dan lisan para rasulnya bahwa barang siapa yang membunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh, yaitu orang yang tidak membunuh orang lain atau berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dengan kejahatannya itu dia telah membunuh seluruh manusia, sehingga membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh bangsa, dan orang yang menyelamatkan satu orang sama dengan menyelamatkan seluruh manusia, seperti orang yang menyelamatkan orang yang tenggelam atau terbakar, dokter yang mengobati orang yang sakit, polisi yang menghentikan kejahatan sebelum terjadi, hakim yang menghukum mati orang yang membunuh, dan semua orang yang mempunyai peran dalam menyelamatkan orang lain. Allah telah mengutus rasul-rasulnya kepada Bani Israel dengan hujjah-hujjah yang kuat dan syariat-syariat yang lurus. Namun kebanyakan mereka tetap melakukan kefasikan dan kerusakan di muka bumi dengan pertumpahan darah dan penodaan kehormatan dan perampasan harta orang lain. Hadis tentang perintah menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Yang pertama, innad dina yusrun wala yushaddad dina ahadun illa ghalaba. Rawahu Bukhari. Sesungguhnya agama itu mudah dan sama sekali tidak seseorang berlaku keras dalam agama kecuali akan terkalahkan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis yang kedua, al-muslimu man salaman nasu min lisanihi wa yadihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan manusia lain dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Asbabun nuzul Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32. Namun sebelum kita membahas mengenai asbabun nuzul dari kedua surat tadi, yaitu Quran surat Yunus ayat 40 dan 41, kemudian Quran surat Al-Maidah ayat 32, terlebih dahulu kita membahas mengenai apa sih itu asbabun nuzul. Kita harus memahami bahwa turunnya ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW tidak lain karena dua hal. Yang pertama secara ibtidai, yaitu diturunkan murni oleh Allah tanpa sebab atau peristiwa tertentu. Kemudian yang kedua adalah diturunkan karena adanya peristiwa dan sebab tertentu. Alur, peristiwa, dan sebab sampai diturunkannya ayat Al-Quran tersebut itulah yang oleh para ulama disebut asbabun nuzul, dari sebab-sebab turunnya ayat.
Asbabun nuzul Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Menurut Imam As-Suyuti, dari 109 ayat pada surat Yunus yang memiliki asbabun nuzul, sebab-sebab ayat tersebut turun secara khusus hanya ayat yang kedua. Sedangkan Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41 tidak ada sebab-sebab khusus ayat ini turun. Namun secara umum masih ada hubungan antara Quran surat Yunus ayat 2 tentang penolakan orang-orang kafir terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi asbabun nuzul Quran surat Yunus ayat 2 ini yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sebagai rasul. Bangsa-bangsa Arab mengingkarinya dan berkata, bagaimanakah mungkin Allah yang Maha Agung mengutus seorang manusia sebagai rasul? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang artinya, pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Nah, penolakan orang-orang kafir terhadap kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peran sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang kafir dan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, pada perkembangan selanjutnya menjadi sikap orang kafir tidak beriman kepada Al-Quran dan terlepas hubungan dan tanggung jawab terhadap amal perbuatan yang dilakukan antara orang-orang kafir dengan amal perbuatan umat Islam. Asbabun nuzul Quran surat Al-Maidah ayat 32. Menurut Imam As-Suyuti, tidak semua turunnya ayat-ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat. Sama halnya dengan Quran surat Yunus ayat 40 dan 41 tadi yang tidak memiliki asbabun nuzul atau sebab-sebab khusus turunnya ayat. Begitu juga dengan Quran surat Al-Maidah ayat 32 juga tidak memiliki sebab-sebab khusus turunnya ayat ini. Namun persoalan yang tersurat pada Quran surat Yunus ayat 32 hampir sama dengan Quran surat Al-Maidah ayat 33. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Jarir diterangkan bahwa Abdul Malik bin Marwan pernah menulis surat kepada Anas yang menanyakan tentang suku Urainah yang murtad dari agama Islam dan membunuh penggembala unta serta membawa lari unta-unta tersebut. Sehingga ayat ini turun sebagai bentuk ancaman hukuman terhadap orang-orang yang membuat keonaran di muka bumi, seperti tindakan mengganggu, membunuh, dan jenis kekerasan lainnya. Hadis mengenai menghindarkan diri dari kekerasan. Amliku yadak, kuasailah tanganmu. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam Al-Jami'ul Khair dari Al-Aswad Ibnu Adram berkata, aku datang dari Babil Saman ke Madinah pada masa paceklik dan musim kemarau. Maka aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian aku diutus ke sana. Setelah Rasulullah datang menyusul dan menyaksikan apa yang terjadi, beliau bertanya, kenapa engkau bawa untamu ini? Aku menjawab, aku menginginkan sebagai pelayan untuk membantuku. Beliau bertanya lagi, siapa yang punya pelayan? Utsman bin Affan menjawab, saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, bawalah kemari unta itu. Maka unta itu pun digiring ke hadapan beliau dan lalu aku memegangnya. Maka Rasulullah mengikat untanya, lalu aku berkata, ya Rasulullah, berilah aku wasiat atau pelajaran. Beliau bersabda,
apakah engkau dapat mengendalikan lidahmu? Aku menjawab, bagaimana pula aku tidak mengendalikan lidahku? Beliau bersabda, apakah engkau mengendalikan tanganmu? Aku menjawab, bagaimanakah pula aku tidak mengendalikan tanganku? Siapa yang akan mengendalikan kalau bukan aku? Beliau bersabda, janganlah engkau ucapkan dengan lidahmu kecuali perkataan yang baik-baik saja, dan jangan engkau bentangkan tanganmu melainkan untuk kebaikan. Isi kandungan Quran Surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41 dan hadis terkait. Yang pertama, terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengikutinya sehingga memperoleh manfaat, dan ada pula yang menolak sehingga memperoleh ancaman sebagai orang kafir. Yang kedua, orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW tergolong sebagai orang kafir dan terancam mati dalam keadaan kafir. Yang ketiga, Allah memberikan penegasan kepada Rasul bahwa jika orang-orang kafir mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku amalku dan bagimu amalmu. Ya, kemudian yang keempat, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir menjadi terlepas dengan apa yang dilakukan oleh orang Islam. Yang kelima, Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang berhak memperoleh hidayah, kemudian memberikan hidayah, dan juga Maha mengetahui terhadap orang-orang tidak memperoleh hidayah sehingga menjadi sesat. Kemudian yang ketujuh, Allah Maha Adil sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan amal seseorang sesuai dengan apa yang dilakukan hamba tersebut. Kemudian yang kedelapan, janganlah bertikai karena kitab suci, karena hal tersebut menjadikan kehancuran suatu umat. Isi kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 dan hadis yang terkait tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Yang pertama, kehidupan manusia sepanjang sejarah selalu berkaitan dengan orang lain. Keterkaitan tersebut bagaikan mata rantai yang saling berhubungan. Terputusnya suatu mata rantai akan mengakibatkan hancurnya umat manusia. Kemudian yang kedua, setiap nilai suatu pekerjaan ditentukan oleh tujuannya, termasuk melakukan pembunuhan. Jadi seperti yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti, al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu atau segala urusan itu bergantung pada maksudnya. Jadi pembunuhan yang dilakukan dengan tujuan jahat merupakan bentuk pemusnahan terhadap masyarakat, dan ini suatu perbuatan yang zalim. Sebaliknya, melakukan eksekusi atau membunuh terhadap seseorang pembunuh atau seorang yang berbuat kerusakan sebagai bentuk qisas atau hukuman, ini menjadi sumber kehidupan masyarakat. Kemudian isi kandungan yang ketiga, manusia yang bekerja sebagai bentuk ikhtiar terhadap penyelamatan jiwa manusia seperti para medis, yaitu dokter, perawat, dan sejenisnya harus bersifat profesional. Karena sekali lengah atau dilakukan oleh orang-orang yang bukan ahlinya, maka akan mendatangkan suatu musibah atau madorot. Hikmah bersikap toleran dan menghindarkan diri dari perilaku kekerasan. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu hikmah bersikap toleran. Yang pertama, menghindari terjadinya perpecahan. Jadi apabila kita bertoleransi terhadap orang lain, ini akan menghindarkan diri kita dari perpecahan atau pertikaian dengan orang lain, atau bahkan pertikaian antar kelompok. Kemudian yang kedua, memperkokoh silaturahmi dan menerima perbedaan.
Seperti halnya tadi, jadi apabila kita bisa memahami perbedaan, bertoleransi, itu kita akan memperkokoh silaturahmi dan kita akan mampu menerima perbedaan orang lain yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau berbeda pendapat dengan kita dan lain sebagainya. Hikmah menghindarkan diri dari perilaku kekerasan. Yang pertama, menyelamatkan jiwa, raga, harta, dan keluarga. Mempertahankan jiwa, raga, harta bagi umat Islam hukumnya wajib, bahkan termasuk kategori jihad. Sehingga ketika ada perilaku kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa, raga, harta, dan keluarga harus dijauhi agar tidak menjadi korban dari sikap kekerasan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap muslimin terhadap kaum muslimin yang lain telah diharamkan tidak boleh mengganggu darahnya, yaitu tidak boleh membunuhnya, kehormatan dirinya dan hartanya. Hadis riwayat Muslim. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh umat Islam melakukan tindak kekerasan. Siapapun yang mengetahui tindak kekerasan wajib untuk menghentikan karena menjadi bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Caranya adalah menghentikan secara langsung dengan tindakan, dengan lisan dan hati. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran atau kejelekan, maka rubahlah dengan tangannya, dan jika tidak mampu, rubahlah dengan perkataannya. Apabila tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya, dan dengan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Kemudian hikmah yang ketiga, terwujud suasana kehidupan yang aman, nyaman, damai, dan sejahtera. Apabila tindak kekerasan selalu dapat dihindari, maka tidak ada lagi suasana kehidupan yang mengancam dan mencekam terhadap perasaan dan pikiran manusia. Suasana kehidupan seperti ini akan mendatangkan suasana kehidupan yang bahagia, aman, tentram, nyaman, dan damai lahir batin. Cukup sekian video penyampaian materi saya kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.